Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kami ingin mengajak Anda menyelami satu kenyataan yang sangat menakutkan dari kehidupan digital kita. Dunia di balik layar yang mungkin tampak biasa saja, namun ternyata menyimpan bahaya yang bisa menghancurkan hidup siapapun, dan yang lebih buruk, seringkali tanpa ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Prolog, ramalan yang menjadi kenyataan. Pada tahun 2012, sebuah eksperimen sosial mengejutkan publik Eropa. Seorang pria bernama Dave mendirikan sebuah tenda kecil di jalanan dan secara acak mengundang orang asing untuk masuk. Begitu mereka duduk, Dave mulai mengungkap informasi pribadi yang sangat spesifik, pengeluaran seseorang bulan lalu, nama sahabat terdekat, hingga rincian kehidupan asmara mereka. Orang-orang yang mendengar namanya disebut atau kebiasaannya diungkap sontak tercengang. Mereka mengira Dave adalah seorang peramal atau punya kekuatan gaib. Namun semua itu segera terbongkar. Di balik tirai tenda, ada sekelompok staf yang secara real-time mengakses profil media sosial dan data digital mereka. Layar kemudian menampilkan tulisan besar, "Seluruh hidup Anda kini berada di internet." Kampanye ini sebenarnya adalah iklan layanan masyarakat dari Federasi Keuangan Belgia untuk memperingatkan publik tentang bahaya penyalahgunaan data pribadi di era internet. Pada saat itu, mungkin banyak yang menganggapnya hanya sebagai peringatan simbolik. Tapi siapa sangka, satu dekade kemudian, skenario mengerikan itu bukan lagi imajinasi, melainkan kenyataan yang dihadapi ribuan bahkan jutaan orang setiap hari. KIH, teror digital abad ke-21. Apa itu KIH? Dalam bahasa Mandarin, istilah KIH secara harfiah berarti membuka dan menutup. Namun dalam dunia digital Tiongkok, istilah ini merujuk pada praktek kekerasan digital brutal, membongkar informasi pribadi seseorang, termasuk nomor telepon, alamat rumah, tempat kerja, anggota keluarga, bahkan foto-foto pribadi, dan menyebarkannya ke publik. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan pengupasan identitas seseorang secara menyeluruh di dunia maya, hingga mereka tak memiliki lagi privasi ataupun perlindungan. Yang paling menyeramkan, kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh peretas tingkat tinggi atau organisasi kejahatan cyber. Saat ini, siapapun, termasuk anak-anak remaja berusia belasan tahun, bisa melakukan KIH. Dengan membeli data murah dari pasar gelap, bergabung dalam grup Telegram tertentu, atau cukup menggunakan bot otomatis, mereka bisa menghancurkan kehidupan seseorang hanya karena berbeda pendapat atau berselisih paham di media sosial. Kasus viral, seorang anak pejabat Baidu dan teror digital yang ia luncurkan. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang diketahui adalah putri dari wakil presiden Baidu memicu kontroversi besar. Ia melakukan aksi KIH terhadap seorang pengguna internet hanya karena tidak suka dengan komentar warganet tersebut. Tak hanya membocorkan informasi pribadi targetnya, dia juga menyerang keluarganya. Komentar jahat, panggilan bernada ancaman, dan penyebaran hoaks mulai membanjiri hidup korbannya. Yang lebih mengejutkan lagi, si anak justru membanggakan bahwa data itu diperoleh dari ayahnya sendiri. Dalam salah satu unggahannya, ia bahkan dengan pongah mengatakan, "Silakan laporkan saya, polisi tidak bisa menjangkau saya tinggal di Kanada, saya punya ayah berpenghasilan 220.000 yuan per bulan." Ia bahkan memamerkan dokumen pekerjaan sang ayah dan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa ayahnya memiliki akses ke sistem perusahaan. Dalam waktu singkat, unggahan itu menjadi viral dan memicu kemarahan publik. Permintaan maaf setengah hati. Merasa terdesak oleh tekanan publik, pada 17 Maret, Xie Guangjun, wakil presiden Baidu, merilis permintaan maaf, namun bukan melalui media sosial atau siaran pers, melainkan hanya melalui Mom Circle,
yang hanya bisa dilihat oleh teman-temannya di platform sosial WeChat. Ia mengakui bahwa anaknya telah menyebarkan data orang lain dan akibatnya justru malah membuka data dirinya sendiri. Namun publik menganggap permintaan maaf itu tidak tulus dan menghindari inti masalah. Alih-alih mengakui adanya pelanggaran sistemik, Xie hanya menyebut bahwa anaknya belum cukup dewasa dan tidak bisa mengendalikan emosi. Masyarakat luas bertanya, bagaimana bisa seorang anak usia 13 tahun mendapatkan data pribadi dengan sangat rinci tanpa ada bantuan dari dalam sistem? Sikap resmi Baidu menyangkal, dan menyangkal. Tak lama kemudian, Baidu merilis pernyataan resmi. Mereka membantah adanya kebocoran data internal dan menyebut bahwa data yang digunakan oleh anak Xie berasal dari social engineering database luar negeri. Mereka menegaskan bahwa semua sistem mereka telah menjalankan pemrosesan data anonim dan pemisahan otoritas akses yang ketat. Namun banyak warganet menganggap pernyataan itu sebagai bentuk pengelakan. Bagaimana mungkin anak 13 tahun tahu cara mengakses database luar negeri dan menggunakan data itu untuk menyerang seseorang jika bukan karena dibantu atau diberi akses oleh orang tuanya? Dunia gelap di balik Kaihe, industri hitam bernilai miliaran. Bagaimana cara kerja industri Kaihe? Industri ini sangat sistematis dan bisa dibagi menjadi 3 lapisan. 1. Lapisan hulu, sumber data. Peretas profesional yang menyusup ke sistem dan mencuri data dari server. Orang dalam di perusahaan-perusahaan seperti operator telekomunikasi, bank, rumah sakit, instansi pemerintah dan kantor kepolisian. Para penjual data menjual informasi hasil curian ke pihak tengah. 2. Lapisan tengah, perantara. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyusunnya ke dalam social engineering database. Menjual data perorangan, keluarga, hingga data lokasi real-time melalui forum, grup Telegram, atau grup QQ. Memiliki sistem pembayaran, layanan pelanggan, dan bahkan program loyalitas. 3. Lapisan hilir, konsumen. Individu yang membeli data karena dendam pribadi, curiga pasangannya selingkuh, atau ingin menjatuhkan lawan di media sosial. Tidak sedikit juga yang hanya penasaran dan ingin tahu isi privasi orang lain. Contoh harga data yang dijual dalam grup Kaihe: Rp120.000 untuk data pribadi satu orang, alamat, nomor KTP, dan lain-lain. Rp500.000 untuk data lokasi GPS real-time. Rp800.000 untuk riwayat pemesanan hotel dan pesanan makanan. Rp1,5 juta untuk data keluarga lengkap. Rp2 juta untuk dokumen keuangan dan riwayat pekerjaan. Kasus-kasus menggemparkan dari atlet hingga influencer. Atlet nasional Sun Yingsa menjadi korban kebocoran data yang sangat parah. Informasinya tersebar lengkap, alamat rumah, nomor identitas, data keluarga. Selebriti yang menentang kekerasan terhadap hewan pun tak luput dari Kaihe oleh kelompok penyiksa hewan. Influencer anti penipuan Chuan Li mengalami teror brutal. Wajahnya dimanipulasi menjadi foto hantu, nomor orang tuanya tersebar, dan puluhan paket berisi daging busuk serta kotoran dikirim ke rumahnya. Mahasiswa bernama Chin Meng yang aktif melaporkan video penyiksaan hewan dibanjiri spam dan ancaman setelah identitasnya dibongkar. Blogger Xiao Feng bahkan menerima SMS dari bank tubuh setelah seseorang menggunakan identitasnya untuk mendonorkan organ tubuhnya secara ilegal. Di balik layar Kaihe, mekanisme operasi, hukum, dan jalan perlindungan. Transformasi dunia hitam, dari hacker hingga penjual layanan sehari-hari. Kaihe bukan lagi domain eksklusif para hacker elit atau penyusup sistem bersertifikat. Kini teknologi dan alat untuk melakukan pembukaan identitas,
tersedia luas, bahkan untuk anak-anak remaja yang tidak memiliki latar belakang teknis. 1. Teknologi tolak ukur dari tuoku hingga cuangku. Tuoku artinya secara harfiah adalah melepaskan data dari database. Ini mengacu pada proses peretasan untuk menyalin database dari server target. Setelah data itu berhasil diturunkan, hacker akan masuk ke tahap berikutnya, atau data cleansing, membersihkan data dari kesalahan dan mengkategorikan informasi agar siap dipakai. Kemudian data itu digunakan untuk melakukan cuangku, yaitu mencoba mengakses akun lain dengan data tersebut. Karena banyak orang menggunakan username dan password yang sama di banyak situs, maka dengan data login dari satu situs, hacker bisa menembus sistem di berbagai layanan lainnya, dari e-commerce, email, media sosial, hingga layanan keuangan. Proses ini tidak lagi dilakukan manual. Tersedia banyak alat otomatis yang bisa menjalankan ribuan kali percobaan login dalam hitungan menit. Ini menjadikan cuanku sebagai metode murah, cepat, dan sangat efektif dalam mengakses data tambahan. 2. Pengkhianatan dari dalam, orang dalam sebagai sumber data. Tak semua data dicuri dengan skill peretasan tinggi. Banyak yang didapat secara sederhana dari pegawai dalam perusahaan. Contohnya, operator telekomunikasi memiliki akses ke catatan panggilan, lokasi pengguna via BTS dan identitas KTP. Karyawan perusahaan ekspedisi bisa menjual informasi penerima paket, termasuk nama, alamat, dan nomor telepon. Staf bank atau kantor polisi bisa menjual data seperti saldo rekening, riwayat transaksi, atau catatan kepolisian. Dalam laporan investigatif, disebutkan bahwa seorang customer service dari perusahaan telekomunikasi di Tiongkok bisa mengakses sistem backend yang sangat dalam hanya dengan ID login standar. Seorang polisi bantuan bernama Sun Yiming bahkan tertangkap karena menjual data kepolisian yang ia akses di tempat kerja, data alamat, plat kendaraan, histori menginap di hotel, dan lain-lain. Dalam 6 bulan, ia meraup lebih dari 40.000 yuan hanya dari menjual data. Rantai bisnis KIH terorganisir seperti perusahaan legal. Sama seperti perusahaan legal, bisnis KIH pun punya alur operasional yang sistematis. 1. Penarikan konsumen. Konsumen ditarik melalui media sosial, forum, dan grup Telegram. Kata kunci seperti cari pacar selingkuh, temukan penipu, atau balas dendam digunakan untuk menjangkau target emosional. 2. Customer service. Di setiap grup ada 3 hingga 5 admin atau agen layanan yang siap melayani. Setelah diskusi, harga ditentukan. Pembayaran bisa dilakukan lewat Alipay, WeChat Pay, atau kadang Bitcoin. 3. Pemrosesan permintaan. Jika database tidak memiliki data target, maka tim lapangan akan menggali lagi, bahkan menyewa jasa pengintai untuk mendapatkannya. 4. Penyerahan data. Setelah selesai, data dikirim via file transkripsi atau dokumen PDF siap cetak. 5. Pemasaran lanjutan. Konsumen ditawari keanggotaan premium, langganan bulanan, atau akses ke lebih banyak fitur. Ada pula sistem rekrutmen anggota yang memungkinkan pengguna mengundang teman untuk mendapatkan kredit tambahan, semacam sistem referral. Mereka yang menyamar sebagai korban untuk memancing konsumen. Salah satu strategi pemasaran terselubung adalah berpura-pura menjadi korban. Para pelaku akan membuat postingan yang mengatakan, "Saya dibuka datanya, tolong, informasi pribadi saya bocor." Komentar akan dipenuhi orang-orang yang merespons, "Siapa yang melakukannya? Saya juga butuh alat seperti itu. Bisa bagi linknya." Ini adalah taktik umpan, seolah menjadi korban, padahal tujuannya adalah mempromosikan layanan KIH.
dampak psikologis dan sosial dari KIH, korban tidak pernah sama lagi. Serangan KIH bukan hanya membuat korban terganggu secara teknis atau sosial, tapi juga secara emosional dan mental. Banyak korban melaporkan gangguan tidur dan kecemasan akibat pesan ancaman berulang, kehilangan pekerjaan karena data pribadi disebar ke rekan kantor, retaknya hubungan keluarga dan pasangan karena informasi manipulatif yang tersebar. Beberapa korban bahkan mengakhiri hidupnya. Dalam kasus terkenal tahun 2020, seorang wanita muda di Nanjing mengakhiri hidupnya setelah menjadi sasaran KIH karena komentar di forum sosial. Ia didosing tanpa henti dan dilecehkan selama berbulan-bulan. Aspek hukum, hukuman yang terlalu lunak, polisi yang terbatas. Pada 25 September 2023, Mahkamah Agung Tiongkok, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan merilis pedoman penindakan kekerasan cyber. Namun hukum yang ada punya celah besar. Untuk bisa memproses pelaku KIH secara pidana, dibutuhkan 50 data riwayat lokasi atau komunikasi, 500 data medis atau penginapan, atau 5.000 data umum lainnya. Jika data bocor hanya 100 hingga 200, pelaku tak bisa dijerat pidana, meski korbannya menderita berat. Selain itu, pelaku KIH kerap menggunakan telegram, signal, dan dompet anonim untuk menyamarkan jejak. Ini memperberat upaya penyelidikan. Namun harapan tidak hilang, celah alternatif hukum. Contoh keberhasilan terjadi dalam kasus Chuan Li. Setelah polisi menyimpulkan bahwa pelaku tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, mereka mengalihkan pasal menjadi provokasi dan pencemaran nama baik. Hasilnya, pelaku bisa ditangkap dan dipenjara hingga 5 tahun. Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Untuk mencegah diri dan menjadi korban KIH, berikut tips yang bisa diterapkan. 1. Gunakan identitas berbeda di tiap platform. Contoh, nama akun di Instagram bisa Andi Foto, di Shopee Andi Belanja, di TikTok Andi Joget. Ini akan membantu melacak sumber kebocoran jika terjadi. 2. Jangan daftarkan nomor HP atau email utama di situs yang kurang terpercaya. Gunakan email dan nomor HP sekunder. 3. Batasi izin aplikasi. Misalnya, aplikasi senter tidak perlu akses mikrofon dan lokasi. Tolak izin yang tidak relevan. 4. Jangan ribut atau memaki di internet. Ironisnya, pelaku KIH sangat menjaga privasinya, memakai VPN, IP palsu, nomor virtual, dan bot pembersih log. Sementara korban justru biasanya tidak terlindungi. Penutup, melawan monster digital yang kita ciptakan sendiri. KIH adalah wajah baru dari kekerasan digital. Ia bersembunyi di balik layar, beroperasi dalam bayangan, dan memanfaatkan kelemahan kita sendiri. Kebiasaan berbagi data, mengabaikan pengaturan privasi, dan amarah sesaat di media sosial. Untuk mengatasinya, kita butuh edukasi publik yang luas, reformasi hukum yang tajam dan menyesuaikan zaman, tanggung jawab perusahaan atas data pengguna. Karena pada akhirnya, jika kita terus membiarkan kejahatan digital merajalela, maka bukan hanya identitas kita yang akan lenyap, melainkan rasa aman, kepercayaan, dan bahkan kemanusiaan kita sendiri. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.